Setiap orang itu pasti punya target. Bentar. Setiap orang itu punya target. Setiap orang itu punya tujuan. Punya cita-cita atau ambisi untuk mengejar sesuatu. Sejak kecil juga kita sudah diajar dan diarahkan untuk mengejar sesuatu. Kita ditanamkan untuk memiliki cita-cita tertentu yang nyatanya terus berubah, terus berganti dan tidak pernah tercapai. Coba deh, waktu kecil kalau ditanya ya cita-citanya apa, misalnya Clara dulu waktu kecil cita-citanya apa, Clara? Belum berubah sampai sekarang, Kak. Cita-citanya mau kurus. Beda dong, bukan itu dong. Waktu kecil ya, Clara tuh pengen jadi apa? Dulu jadi penyanyi pernah, pengen jadi suster pernah. Suster Ada rumah sakit ya, biarawati. perawat, bukan suster di biara, Oh, bukan. wow. Itu sih, Kak. Terus berubah nggak? SMP, terus SMA, Berubah. kuliah, berubah. Terus mau jadi apa waktu itu? Kan waktu kecil mau jadi penyanyi, terus berubahnya mau jadi apa? Jadi penyanyi pertama. Jadi Captain Ah, waktu itu. Terus jadi perawat. Habis jadi perawat, baru SMP udah mulai kepengen jadi musisi, pemain pianis. pianis ya. Tapi kayak Kalau apa? Lebih ke performance gitu loh, Kak. Seniman lah gitu. oke. Kalau sekarang mau jadi apa? Jadi apa yang Tuhan suruh aja lah. Nggak, aku mau jadi guru sih, guru. Guru ya. Berarti berubah ya. Kalau Leon, Leon mau jadi apa dulu waktu kecil? Saya cita-cita mau jadi dokter. Jadi dokter. Terus SMP, SMA berubah nggak cita-citanya? Mau jadi IT. IT ya. Yo, Kalau sekarang mau jadi apa? sekarang jadi apa ya? Bingung. Jadi ini aja lah. Apa namanya? Kau udah kecemplung di dunia bioproses gini, mau jadi pengusaha produk herbal aja lah. Bikin Pengusaha. Oke. Dari dua contoh sampel barusan ya, kita bisa melihat orang itu punya cita-cita dalam hidupnya, punya tujuan, punya target, punya ambisi yang sejak kecil sudah diajar dan ditanamkan. Kan kecil, waktu kecil kita ditanya, bedanya mau jadi apa? Nah, itu kan kita diarahkan untuk punya cita-cita. Tidak sedikit juga orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seperti apa yang orang tuanya inginkan. Misalnya dulunya orang tuanya mau jadi dokter tapi nggak tercapai. Akhirnya anaknya yang disuruh jadi dokter. Nah, ini nggak sedikit kasus seperti ini. Tapi intinya poinnya bukan ke situ. Poinnya adalah sejak kecil kita sudah diajar dan ditanamkan untuk memiliki cita-cita tertentu yang nyatanya terus berubah, terus berganti dan tidak pernah tercapai. Kalau ada di sini yang dari kecil punya cita-cita tertentu dan sampai sekarang masih memegang kuat cita-cita itu, saya angkat jempol deh buat teman-teman ya. Apalagi itu semakin dikuatkan dengan kebenaran ya. Setelah kita belajar kebenaran, kita semakin yakin. Ternyata ini
memang datangnya dari Tuhan. Jadi semakin punya tekad. Tapi nyatanya kan kebanyakan kita terus berubah, terus berganti dan tidak pernah tercapai. Banyak orang sibuk berbisnis dan mencari uang dan mengasah potensi diri. Saya punya teman yang setiap kali kalau kita ketemu, dia pasti selalu cerita tentang bisnis, selalu cerita tentang saham, punya usaha, supaya bisa hidup aman dan nyaman di masa tua. Teman saya menyadari betul bahwa setiap bisnis dan saham serta usaha yang ia jalankan itu tidak mungkin tanpa resiko. Jadi dia sedikit kasih saya gambaran, sedikit kasih saya pelajaran. Kalau lo main saham, ada risikonya ini. Kalau misalnya mau bisnis ini, resikonya ini. Dia tahu. Selalu ada resiko, selalu ada perubahan yang seringkali sulit untuk terbaca dan sifatnya untung-untungan. Coba bayangin, teman saya ini, dia nggak takut resiko dan bertaruh, dia berani bertaruh untuk bisnisnya itu, yang belum tentu membawa keuntungan, yang belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan. Dan saya bisa mengerti banyak orang sibuk dan tenggelam dalam mengejar uang. Tujuannya adalah kebebasan finansial, kenyamanan, rasa aman, atau minimal bisa bertahan hidup. Setiap kita saya rasa punya kecenderungan. Tapi seharusnya berubah ya. Kalau orang itu udah kenal kebenaran, seharusnya orientasinya berubah. Tujuannya berubah. Lukas 9 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Matius 6 ayat 34, di sana dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Oke, kita buka deh, Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Atau siapa yang udah dapat ayatnya? Minta tolong dibaca. Oke. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk Sebab itu janganlah kamu khawatir karena hari besok. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, beda sama orang yang ngebet pengen kaya ya. Dia menganggap kalau dia nggak punya uang itu masalah. Terus gimana besok? Kalau misalnya sekarang aku nggak punya uang, gimana besok? Aku harus punya uang, aku harus punya bisnis. Padahal Alkitab kita bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi, be your best hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, ini.
Ini sering ayat ini kita buka ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Oke, silakan dibaca. Asal ada makanan. Oke, sorry. Silakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian saja cukuplah itu. Sementara orang selalu merasa tidak cukup. Kalau orang sudah mengenal kebenaran Tuhan, pasti dia punya prinsip ini. Dia tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal lain. Yang penting selama masih bisa makan, selama punya pakaian yang cukup, yang layak, cukuplah itu. Mungkin saya sendiri juga akan seperti teman saya tadi, jika saya belum mengenal kebenaran dan belum mengenal komunitas seperti sekarang, 180 Movement. Saya pasti akan menjadi orang yang ambisius untuk mengejar kekayaan. Saya tahu diri saya orang yang ambisius. Nah, kalau orang tipenya ambisius, terus dia nggak paham kebenaran Alkitab, pasti dia pasti akan mengejar sesuatu yang menjadi target hidup. Tidak mungkin tidak. Bukan berarti di sini saya mau mengatakan kita tidak boleh cari uang. Kita tidak boleh berbisnis. Saya tahu beberapa teman-teman di sini ada yang sudah sejak dini berbisnis ya. Dan itu bagus. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang, nggak boleh bisnis dan menjadi kaya. Kita harus kaya. Kita harus cari uang yang banyak. Kita harus bisnis dengan baik dan jujur. Tapi bukan itu tujuan kita. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan mengejar kekayaan, uang, berbisnis, dan tujuannya untuk itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, cari uang, bisnis, jadi kaya itu tidak menjadikannya sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk pelayanan. Maka sebelum kita pegang uang yang banyak, sebelum kita dikasih kepercayaan untuk memangku jabatan yang cukup penting dan strategis, cari Tuhan. Temukan kebenaran Tuhan. Karena dimanapun kita ditempatkan Tuhan, itu ada maksudnya. Jangan sampai ketika kita dapat berkat yang banyak, kita nggak tahu kebenaran Tuhan. Pada saat orang dapat berkat itu sama seperti orang yang sedang berdiri di atas jalan yang licin. Kalau orang itu tidak mendandani dirinya dengan kebenaran, pasti dia akan hanyut oleh keinginan dan percintaan dunia. Apakah kita mampu untuk mengarahkan diri kita pada Tuhan dan kerajaannya jika kita sendiri masih mengejar kekayaan? Alkitab dengan jelas menjawab, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saya ulang pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mengarahkan diri pada Tuhan dan kerajaannya jika kita sendiri masih mengejar kekayaan, masih mengejar yang lain? Ya, jadi nggak cuma kekayaan, bisa kehormatan, bisa gelar akademis,
Kita buka Matius 6 ayat 24. Dan ini paralel dengan yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 13. Kita buka Matius 6 ayat 24. Oke, silakan dibaca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus kepada uang. Jadi di sini nggak ada istilah netral. Netral itu bohong. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengejar kekayaan, terus kita masih bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan juga, pasti salah satunya kita cuekin ya. Kita akan lebih tertarik, kita akan lebih fokus kepada salah satu pilihan itu. Makanya pilih menjadikan Tuhan sebagai tujuan atau menjadikan uang sebagai tujuan. Musuh terbesar Tuhan itu uang. Dan uang itu adalah fasilitas dunia. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang tadi ya. Kita harus cari uang dengan sebaik mungkin. Harus bertanggung jawab. Kita bikin bisnis yang baik, yang jujur. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan. Itu hanya sarana pelengkap supaya kita bisa menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan secara efektif. Kan nggak sedikit juga orang kaya yang nyumbang ke gereja terus lepas tangan. Dia beranggapan dengan menyumbang uang ke gereja, dia sudah melayani Tuhan. Konsep yang keliru ya. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Gak ada yang lebih pasti dari kematian. Pertanyaan adalah kita sedang persiapkan apa? Kita sedang persiapkan apa? Kita datang dengan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Dan pulang pun demikian. Kita telanjang dan tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya satu, karakter. Karakter. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Nah, ini ayat kunci pembahasan kita hari ini. 1 Korintus 9 ayat 25. Oke, saya baca ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, dari sini kita bisa melihat ada dua jenis perlombaan. Perlombaan yang wajib dan perlombaan yang tidak wajib. Perlombaan yang wajib apa? Mengenakan karakter Kristus, serupa dengan Kristus. Perlombaan yang tidak diwajibkan apa? Cari uang, bisnis. Nah, banyak orang kan tenggelam, hanyut dalam kesibukan yang menjauhkan dirinya dari kesempatan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan.
Tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesibukan hidup ini, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kita harus mengarahkan pandangan kita pada tujuan hidup yang benar, yaitu Tuhan dan kerajaan. Jangan seperti seorang peserta lari yang tidak tahu garis finish. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ke 2, di situ bahas tentang perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa dan masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita buka di ayat ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Di situ perikopnya tentang nasihat bertekun supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Beban keterikatan terhadap percintaan dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan dosa, keterikatan terhadap keinginan. Marilah kita menanggalkan percintaan dunia dan keterikatan terhadap keinginan yang begitu merintangi kita. Nah, jadi sebetulnya perlombaan yang tidak diwajibkan itu, ini menjadi beban buat kita kalau kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagai orang percaya, jangan hanya sibuk dengan banyak urusan sampai lupa tujuan hidup yang benar. Banyak orang Kristen yang tertipu oleh kuasa kegelapan, kuasa dunia ini. Mereka sibuk dengan berbagai urusan sampai melupakan bahwa mereka adalah pemain atau atlet yang sedang berlomba di gelanggang pertandingan. Mereka menggantikan pertandingan yang diwajibkan dengan pertandingan yang tidak wajib. Pertandingan yang tidak wajib adalah segala sesuatu yang bernilai fana, yang akan kita tinggalkan. Sementara pertandingan yang wajib adalah meraih mahkota kehidupan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau seseorang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan pernah mencari Tuhan. Sebab sebagai manusia akan selalu ada kesibukan. Makanya kita nggak bisa mendua. Kita nggak bisa setengah-setengah ikut Tuhan Yesus. Dan semua perjuangan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau tadi di awal saya cerita, kita punya cita-cita selalu berganti, selalu berubah-ubah. Dan kebanyakan cita-cita itu nggak sesuai dengan harapan kita, betul ya? Berbisnis pun demikian, ada resikonya. Tidak selalu membawa keuntungan. Artinya nggak pasti. Asuransi pun juga demikian. Banyak orang yang mengasuransikan hartanya, mengasuransikan kesehatannya, tapi tidak mengasuransikan jiwanya. Padahal hal yang paling pasti adalah kematian. Dan kalau
kita tidak mempersiapkan itu, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Amin.